Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, NIM 2030502088, kelas 2052 BPIC, mata kuliah psikoterapi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang psikoanalisis transaksional. Konsep dasar psikoterapi analisis transaksional. Teori analisis transaksional merupakan karya besar Eric Berne 1968 yang ditulisnya dalam buku Games Play. Berne adalah seorang ahli ilmu yang terkenal. Dari kelompok humanisme, teori analisis transaksional merupakan teori terapi yang sangat populer yang digunakan dalam konsultasi hampir semua bidang-bidang ilmu perilaku. Teori analisis transaksional telah menjadi salah satu teori komunikasi antara pribadi yang mendasar. Analisis transaksional atau AT adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungannya interaksional. Transaksional maksudnya ialah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Analisis transaksional terdiri dari dua kata. Analisis berarti penguji secara detail agar lebih memahami atau agar dapat menarik kesimpulan dari bahasa penguji tersebut. Sedangkan transaksional atau transaksi adalah unit pokok dari sebuah hubungan antara dengan. Demikian, analisis transaksional adalah metode yang digunakan untuk mempelajari interaksi antara individu dan berpengaruh yang bersifat timbal balik yang merupakan gambaran kepribadian seseorang. Struktur kepribadian ketika Berne menghadapi klien, ia menemukan bahwa kliennya kadang-kadang berpikir, berperasaan, berperilaku seperti anak-anak, tapi di lain waktu atau di lain kesempatan terlihat seperti orang tua atau orang dewasa. Berdasarkan pengalaman dengan klien itu, Berne mengambil kesimpulan bahwa manusia memiliki berbagai bentuk kondisi ego atau disebut dengan ego states, yaitu unsur-unsur kepribadian yang terstruktur dan itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun struktur kepribadian itu terdiri dari 3 status, yaitu ego orang tua, ego dewasa, dan ego anak. Unsur terapi, munculnya gangguan. Berne mengamati bahwa kehidupan sehari-hari banyak ditentukan oleh bagaimana ketika status ego atau anak, dewasa, orang tua saling berinteraksi, dan hubungan transaksional antara ketiga status ego itu dapat mendorong pertumbuhan dari seseorang, tetapi juga dapat merupakan sumber-sumber gangguan psikologis jika ketiga ego tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik karena hanya menerapkan satu jenis ego saja. Tujuan terapi pada dasarnya kata transaksi selalu mengacu pada proses pertukaran dalam suatu hubungan. Dalam komunikasi antara pribadi pun dikenal transaksi yang dipertukarkan adalah pesan-pesan baik verbal maupun non-verbal. Analisis transaksi sebenarnya bertujuan untuk mengkaji secara dalam proses transaksi siapa-siapa yang terlibat dalamnya dan pesan apa yang dipertukarkan. Setiap tindakan dengan baik dengan orang lain merupakan proses timbal balik dan peraturan mulai merespon dan memberi umpan balik. Peran klien mampu dan bersedia untuk memahami dan menerima kontrak konseling. Klien harus aktif dalam proses konseling dan klien memperlihatkan kesediaan untuk berubah dengan benar-benar berubah total. Teknik-teknik konseling dan prosedur. Permis atau pemberian kesempatan dan konseling kehidupan. Kesempatan ini diberikan kepada klien untuk 1. Menggunakan waktu secara efektif tanpa melakukan ritual pengunduran diri. 2. Mengalami semua status ego yang biasanya dilakukan dengan mendorong klien menggunakan kemampuan status ego dewasa untuk menikmati kehidupan. 3. Memainkan permainan dengan cara membiarkan klien memainkannya. Protection atau proteksi. Klien mungkin akan merasa ketakutan setelah ia menerima kesempatan untuk
menghentikan perintah-perintah orang tua dan menggunakan status ego dewasa dan status ego anak. Potensi seseorang konselor ahli sihir, melainkan orang tahu yang akan dilakukan dan kapan melakukannya. Oleh karena itu, kemampuan konselor terletak pada keahliannya sehingga keterampilan tersebut efektif secara optimal. Teknik khusus menurut Bernard terdiri dari 8 teknik, yaitu interogasi, spesifikasi, konfrontasi, eksplanasi, ilustrasi, konfirmasi, interogasi, dan kristilisasi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang psikoterapi analisis transaksional. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.